Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga kalian sehat dan hatinya ringan hari ini. Di sini kami berbagi cerita yang dekat dengan kehidupan, semoga bisa menghibur sekaligus menyentuh. Dukung kami ya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, karena masukan kalian sangat berarti untuk kami. Selamat menyimak ceritanya. Semoga betah di sini dan menikmati tayangannya. Malam akhir pekan di ruang privat restoran Kembang Lawang, dua keluarga duduk di meja panjang untuk makan bersama menjelang pernikahan 3 bulan lagi. Pelayan meletakkan gurame bakar dan minuman, tawa kecil muncul, lalu percakapan mengalir pelan. Aku duduk di samping Bima, tanganku ia genggam di bawah meja. Ibu Bima bertanya, gaunnya sudah selesai? Aku menjawab, sudah hampir selesai, minggu depan final fitting. Paman menimpali dengan gurauan, ayah tersenyum lega, dan aku menghela napas pendek. Lalu topik undangan muncul. Bima menatap sekeliling dan berkata ringan, desain undangan kita dari diskusi dengan Clara. Seleranya bagus. Sendok berhenti di atas piring. Aku menoleh pelan pada Bima, menggenggam tangannya sedikit lebih kuat agar ia menahan diri. Tetapi ia menarik tangannya lepas dan menegakkan bahu. Ibuku memilih kata hati-hati. Bima, undangan itu simbol kalian berdua. Lebih baik kalau keputusan lahir dari kalian saja. Suasana menurun. Bima mengangkat dagu. Saya hanya menyebut sumber ide. Tidak ada yang salah. Kami bertukar pikiran. Paman di ujung meja terbatu kecil. Bibi saling pandang, dan pelayan yang hendak menuang minum mundur setapak. Aku menahan suara, kita bisa bahas nanti. Bima menoleh padaku. Kenapa nanti? Ini hal biasa. Ayah berdeham. Tidak ada yang mempersoalkan, hanya mengingatkan batas. Bima mengencangkan rahang. Batas apa? Saya dan Clara bersahabat. Ibu Bima mencoba menutup celah. Kita nikmati makan dulu. Namun Bima sudah bergulir. Ia menatapku. Kamu tidak masalahkan Clara memberi ide? Aku menahan emosi. Idenya boleh. Keputusan tentang acara kita harus lahir dari kita. Bima menggeser kursi. Kita sudah dewasa. Berteman dengan mantan itu wajar. Aku menjawab, ini bukan soal berteman. Ini soal batas dalam pernikahan. Tawa di meja hilang. Udara hening. Aku menatap Bima tanpa menghindar. Aku ingin batas itu jelas. Bima mencondongkan tubuh. Suaranya jernih dan tegas. Dengar baik-baik. Clara adalah bagian dari hidup saya. Dia ada saat saya jatuh dan bangun. Mantan akan selalu jadi bagian saya. Kalau kamu tidak suka, kita tidak usah menikah. Sendok jatuh di ujung meja. Ibu menoleh cepat. Ayah mengangkat telapak tangan meminta Bima menurunkan suara. Bima tidak bergerak. Saya hanya jujur. Tatapan paman dan bibi menempel di wajahku. Aku mengangkat gelas, meneguk sedikit, lalu meletakkannya kembali. Aku menatap Bima. Baik. Bima mengernyit. Maksudmu apa? Aku mengatur napas agar kalimat tidak pecah. Kamu memberi pilihan. Aku memilih. Tidak ada teriakan, tidak ada bantingan kursi. Hanya kursi berderit dan napas yang terdengar. Bima menatapku seolah menunggu aku meralat. Ia berkata, kamu sedang emosi. Aku menggeleng. Aku jelas. Ibu Bima berkata pelan, kita makan dulu. Tidak ada yang menyentuh piring. Bibi mencoba bertanya soal bulan madu, tetapi suaranya tenggelam. Aku menatap piringku yang dingin, memegang serbet agar tanganku tetap stabil. Ayah berbicara tenang. Kita semua mendengar kata-kata yang tadi diucapkan. Bima menarik napas panjang. Saya memegang ucapan saya. Aku menjawab, aku juga memegang jawabanku. Ibu menyentuh punggungku. Kamu tidak sendiri, bisiknya. Aku mengangguk kecil agar tidak goyah. Paman melirik jam tangan. Malam sudah larut. Pelayan menawarkan pencuci mulut, tidak ada yang menjawab. Dalam hening itu,
Rasa perih di dadaku berjalan bersisian dengan keputusan yang baru saja kukatakan. Aku berdiri. Terima kasih untuk malam ini. Suaraku datar, tidak kasar. Aku menatap ayah dan ibu. Maaf membuat suasana tidak nyaman. Ibu menggeleng. Kamu tidak salah. Bima berdiri setengah, seolah ingin menahan, lalu duduk kembali. Kita bicara nanti, katanya pendek. Aku tidak menimpali. Aku menunduk sopan pada keluarga Bima, lalu melangkah pelan menuju pintu. Gagang pintu dingin di telapak tangan. Dari belakang terdengar kursi digeser dan napas yang tertahan. Aku tidak menoleh. Aku menarik napas, membuka pintu, dan melangkah ke koridor yang lebih sepi. Aku berhenti sejenak, menata napas yang tidak teratur. Suara restoran di luar ruang privat terdengar datar. Di balik pintu, ada keluarga yang saling menahan kata. Di hadapanku, lorong panjang menuju lobi. Aku menatap lurus, menegakkan punggung, lalu melangkah lagi. Di setiap langkah ada rasa lega dan juga nyeri yang belum selesai. Aku tahu tidak ada kalimat yang bisa merapikan meja makan barusan dalam satu malam. Yang tersisa hanya diam yang berat dan pilihan yang sudah terucap, menunggu konsekuensinya. Aku masih membawa napas berat saat pintu ruang privat menutup di belakangku. Suara sendok dan piring dari restoran terdengar datar, tetapi dadaku penuh sisa panas dari meja tadi. Aku berjalan menuju lobi, lalu ke parkir. Bima menyusul tanpa kata. Kami masuk mobil dan duduk lama dalam diam. Ia akhirnya menoleh. Kamu serius? Aku menatap kaca depan. Aku sudah menjawab. Rahangnya mengeras. Besok kita bicara. Malam ini aku butuh ruang, kataku. Ia mengantar pulang tanpa musik dan tanpa tanya. Di depan apartemen, ia menahan pintu. Jangan ambil keputusan terburu-buru. Aku akan rapi, jawabku, lalu masuk. Di ruang tamu, aku menyalakan lampu seperlunya dan duduk menghadapi laptop. Folder persiapan pernikahan terbuka. Aku menarik napas agar kepala bersih. Daftar pembatalan, gumamku pelan. Kursor bergerak. Pertama wedding organizer, kedua venue hotel, ketiga catering, keempat dokumentasi, kelima dekorasi, keenam rias, ketujuh undangan. Aku tulis kontak, tenggat, dan status di satu tabel. Ponsel bergetar di sisi meja. Nama Bima muncul berkali-kali. Aku mematikan suara, membalik layar, dan kembali ke daftar. Email untuk wedding organizer-ku ketik ringkas dan tegas. Dengan ini kami menghentikan proses persiapan. Mohon kirim prosedur pembatalan dan rincian pembayaran yang sudah berjalan. Kukirim. Vendor lain kuikuti dengan nada yang sama. Notifikasi ponsel kembali menyala. Kamu tidak rasional. Kamu mempermalukan aku. Kita selesaikan empat mata sekarang. Aku menahan jari agar tidak menjawab. Aku butuh kepala yang jernih. Aku membuka kontrak pada folder dokumentasi dan membaca pasal pembatalan satu persatu sambil menandai bagian penting. Telepon ibuku masuk. Kamu sudah di rumah? Suaranya hati-hati. Sudah, Bu. Ibu minta kamu istirahat. Jangan menulis apapun kalau masih emosi. Aku menjaga nada. Aku tidak menulis dengan marah. Aku menulis agar rapi. Ada jeda. Ayah sedih. Tetapi kami menghargai kamu. Hanya tolong hati-hati. Aku hati-hati, Bu. Doakan aku tetap jelas. Telepon ditutup. Rasa bersalah datang menekan, tetapi aku menatap daftar agar tidak goyah. Kontrak kubuka lagi. Hotel menetapkan uang muka tidak kembali. Catering menahan persentase besar bila pembatalan di bawah 3 bulan. Dokumentasi dan dekorasi memiliki aturan serupa. Rias menahan biaya konsultasi. Undangan menghentikan produksi tapi bahan yang sudah berjalan harus dibayar. Aku tulis total sementara dan menautkan bukti bayar. Angkanya berat, tapi ini konsekuensi. Jam melewati tengah malam. Pundak pegal, kepala tebal, tetapi daftar harus selesai. Setelah email terakhir terkirim, aku merapatkan layar, mematikan lampu, dan memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Getar ponsel membangunkanku. Pagi belum terang penuh. Panggilan dari wedding organizer masuk.
Selamat pagi, saya Rina. Suaranya rapi. Saya sudah baca email. Sesuai kontrak, uang muka hotel hangus, catering hangus sekian, dokumentasi dan dekorasi serupa, Rias menahan biaya konsultasi, undangan hanya menghentikan produksi. Kami bisa berhenti hari ini juga. Aku mencatat. Mohon kirim rangkuman tertulis dan totalnya. Baik, kami kirim segera. Terima kasih, kataku, menahan napas yang berat. Usai panggilan, pesan dari Bima kembali bertumpuk. Jangan lakukan apapun. Kamu membuat aku tampak buruk. Aku akan datang. Aku tidak membalas. Telepon dari ibu masuk lagi. Ayah ingin bicara. Suara ayah tenang namun berat. Nak, kerugian ini tidak kecil. Ayah mohon kamu beri waktu sehari untuk menimbang. Aku menatap tabel yang semalam kususun. Yah, aku paham besarnya kerugian. Aku memilih menanggungnya daripada menanggung penghinaan. Ada helaan napas di seberang. Baik, ayah tidak akan memaksa. Kami tetap di sini. Terima kasih, Yah. Telepon ditutup. Rasa bersalah tetap menempel. Tetapi garis di kepalaku harus lurus. Aku menulis email tambahan ke semua vendor agar komunikasi diarahkan ke emailku saja. Aku tidak ingin tarik-menarik melalui orang lain. Panggilan Bima masuk lagi. Aku biarkan berdering sampai berhenti. Pesan suara masuk. Aku tidak memutar. Aku menegakkan punggung, memeriksa spreadsheet, dan mengubah kolom status dari menunggu menjadi diproses. Semua bukti kunggah agar tertata. Ketukan di pintu membuatku bangkit. Ini Sarah. Suara sahabatku dari koridor. Aku membuka pintu. Ia membawa 2 cangkir. Aku tidak bawa nasihat. Aku bawa waktu, katanya. Aku mengangguk. Vendor yang paling mendesak hotel dan catering. Telepon sekarang. Aku cak. Kami duduk berdampingan. Aku menelpon bagian reservasi hotel, menyampaikan pembatalan dengan suara stabil, mencatat nama petugas, dan meminta surat konfirmasi. Sarah menuliskan poin penting dan menyodorkan cangkir padaku. Selesai 2 panggilan, Sarah menatap serius. Kamu masih bisa menunda. Aku melihat daftar. Kalau aku menunda, aku mengabaikan diriku. Ia menarik kursi lebih dekat. Kalau begitu aku duduk di sini sampai semua selesai. Aku mengangguk. Ponsel kembali bergetar di meja. Nama Bima menyala lalu padam. Aku memalingkan pandang ke layar. Kolom status tetap bergerak, tetapi dadaku tetap berat. Di antara bunyi nada getar yang berulang, ada senyap yang makin rapat. Tangan kiriku bergetar kecil saat menekan simpan, dan di situ aku tahu batinku belum selesai. Getar ponsel masih terasa di telapak tanganku, dan dadaku belum reda sejak status terakhir di spreadsheet berubah diproses. Sarah duduk di samping, menunggu tanpa banyak suara. Kamu yakin tetap tidak membuka pesan itu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kalau ku baca sekarang, aku bisa terpancing. Ponsel kembali bergetar, nama Dinda muncul. Aku menarik napas. Ini harus kuangkat. Sarah mendekat agar aku tidak merasa sendiri. Halo, Din. An, Bima cerita ke kami. Katanya kamu marah dan memutuskan sepihak. Kamu serius membatalkan. Saya membatalkan karena ultimatum, kataku. Di depan keluarga, ia bilang mantan akan selalu jadi bagiannya. Aku tidak bisa menerima itu. Dia bilang kamu meledak di restoran. Dinda menahan nada. Aku tidak meledak. Aku bilang oke dan berhenti makan. Dinda diam sesaat. Di grup ada sindiran. Sepupunya menyinggung soal uang muka. Aku menanggung sendiri yang hangus. Tolong sampaikan itu, kataku. Aku tidak akan balas. Baik, An. Panggilan berakhir dan aku menaruh ponsel. Ibu menelepon sebelum aku menutup aplikasi. Suaranya hati-hati. Nak, ibu dapat pertanyaan dari keluarga Bima. Ibu malu menjawab. Apa yang harus ibu bilang? Bilang saja ada perbedaan nilai, kataku. Aku tidak bisa menerima kalimatnya di meja tadi. Ibu paham, tapi semua orang meminta kamu menunggu beberapa hari. Aku sudah menimbang semalam.
jawabku. Kalau aku menunda, masalahnya tetap sama. Ayah masuk percakapan. Nadanya tenang. Ayah percaya kamu tahu apa yang kamu hadapi. Tapi tekanan ke rumah sudah datang. Ayah minta kamu tidak membalas apapun. Aku janji, kataku. Nanti kukirim ringkasan pembatalan agar ayah ibu punya pegangan. Telepon ku tutup. Rasa bersalah muncul di bahu. Aku meneguk air. Notifikasi media sosial menyala. Sarah mengangkat alis. Kamu mau lihat? Aku mengangguk. Di layar ada unggahan yang menyindir orang tidak dewasa. Foto latarnya piring makan malam yang mirip semalam. Aku menutup layar. Aku tidak akan balas. Bagus, kata Sarah. Tapi kamu perlu penyangga. Penyanggaku adalah batas, kataku. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Bima beruntun. Kalimat awal menyebut aku memalukan dan tidak profesional. Aku menghela napas. Aku akan memutus kontak hari ini, kataku. Nomornya ku blokir. Grup ku bisukan. Urusan hanya lewat email vendor. Aku mengatur ponsel sesuai rencana. Satu persatu nama lenyap dari layar. Hening justru membuat telingaku berdengung. Nada panggilan masuk lagi. Kali ini dari ayah. Nak, ada tetangga bertanya di depan rumah. Ayah jawab singkat dan mereka tidak puas. Maaf, Yah, kataku. Kalau ada yang mendesak, bilang saja kami menjaga privasi. Baik, kamu fokus di urusanmu, ucap ayah. Baik, kataku. Telepon ditutup. Bahuku menegang. Aku duduk tegak dan menatap tabel biaya hangus dari Rina. Sarah memecah hening. Kamu sedih? Aku sedih pada caraku menempatkan diriku selama ini, jawabku. Tapi aku juga lega karena kalimatnya sudah jelas. Aku tidak ingin menangis sekarang. Aku ingin kepala tetap lurus, kataku. Aku membuka email untuk meminta surat konfirmasi tertanda dari semua vendor. Aku ingin orang tuaku punya pegangan bila ditanya. Pesan dari Dinda masuk lagi, kirim tangkapan layar dari grup. Ada kalimat Bima yang menyebut aku emosional dan tidak siap. Aku mengetik balasan lalu berhenti. Kutunjukkan pada Sarah. Aku ingin menulis bahwa aku tidak menjelekkan siapapun. Sarah membaca dan menghapus ketikanku pelan. Kalau kamu menjawab, kamu masuk ke ring yang dia buat. Kalau aku diam, bentukku apa di mata mereka? Tanyaku. Kamu tetap dirimu, ucap Sarah. Itu cukup. Aku mematikan layar. Keputusan sudah kubuat, kataku. Aku pilih diam dan rapi. Aku menekan kirim untuk permintaan dokumen vendor, memeriksa blokir, dan menaruh ponsel menghadap bawah. Ruangan terasa terlalu hening. Di balik hening itu ada panas yang sulit hilang. Aku menyandarkan punggung, menahan dorongan untuk melihat layar lagi, dan membiarkan dada berdebar tanpa suara. Di sana, sesuatu tetap menggantung dan menekan. Belum menemukan tempatnya, dan aku duduk menunggu napas kembali rata. Aku merapikan kursi, mencatat perubahan status, lalu menatap ruang kosong di sekeliling apartemen. Hening yang menekan di ruang tamu belum pecah ketika ponsel di meja bergetar. Aku menahan diri untuk tidak melihat layar, namun getaran kedua memaksa mataku melirik. Nama yang muncul membuat tengkukku kaku. Clark. Sarah menatapku tanpa bicara. Aku mengangguk kecil agar ia tetap di samping. Aku mengangkat panggilan dengan suara yang kutahan tetap stabil. Halo, Anindita, ini Clara. Maaf mengganggu. Aku dengar kabar pembatalan. Aku ikut prihatin. Ada yang bisa kubantu? Kataku datar. Aku hanya ingin meluruskan. Ide undangan itu referensi biasa. Aku dan Bima hanya berteman. Mungkin kamu salah paham. Aku tidak salah paham, jawabku. Kalimat di restoran jelas. Aku tahu Bima bisa keras saat tertekan. Tapi dia orang baik. Dia sayang padamu. Tolong beri ruang untuk bicara baik-baik. Aku menatap meja yang penuh kertas. Aku membuat keputusan saat pikiranku jernih. Kalau begitu izinkan aku minta maaf kalau posisiku membuatmu tidak nyaman, katanya pelan. Aku tidak ingin jadi alasan hubungan kalian retak. Ini bukan tentang kamu, kataku tegas.
Ini tentang batas dan rasa hormat. Clara terdiam sejenak. Kalau suatu saat kamu ingin bicara, aku siap bertemu. Aku akan menjaga diriku. Untuk saat ini, jangan hubungi aku lagi. Urusan antara aku dan Bima biar kami selesaikan tanpa pihak lain. Aku mengerti, ucapnya singkat. Aku menutup panggilan dan meletakkan ponsel pelan. Sarah menarik napas yang sejak tadi ia tahan. Kamu kuat, katanya lirih. Aku gemetar, jawabku jujur. Nada suaranya lembut tapi tekanannya jelas. Dia terbiasa menjadi penengah, ucap Sarah. Kamu sudah menutup pintunya. Getaran baru muncul. Pesan bertumpuk dari Bima. Sarah mendekat agar aku tidak perlu memegang ponsel. Ia membacakan pelan. Kamu dipengaruhi orang. Kamu mempermalukan keluargaku. Kamu harus klarifikasi. Aku akan datang. Jangan jawab, kataku. Semua komunikasi hanya lewat email vendor. Kalau dia nekat datang, Sarah menatapku. Akan kuhadapi singkat. Tanpa debat, jawabku. Aku mengambil ponsel, mengaktifkan pembatasan panggilan, dan memperketat pengaturan. Layar kembali gelap, tetapi dadaku tetap panas. Aku ingin kamu makan dulu, kata Sarah. Ia menuju dapur kecil, kembali membawa roti dan air hangat. Kamu butuh tenaga untuk menahan tekanan. Aku tidak lapar, kataku. Tetapi aku tetap mengunyah perlahan. Kita perlu jadwal harian yang jelas. Sarah membuka catatan. Agar kamu tidak terseret drama. Katakan, ucapku. Pagi urus vendor sampai jam 11. Siang fokus kerja. Sore olahraga ringan. Malam tidak ada akses media sosial. Ponsel disimpan di ruang lain. Aku bisa datang 2 hari sekali, katanya runtut. Setuju, jawabku. Tambahkan waktu telepon orang tua. Baik. Alarm tiap sesi, kata Sarah. Aku mengatur pengingat satu persatu. Nada singkat berbunyi. Ada rasa kendali kecil yang kembali. Pesan Bima tetap berdatangan. Nada getar yang berulang membuat ruang terasa berisik. Aku menutup mata, menghitung sampai 10, lalu membuka lagi. Aku takut goyah, kataku pelan. Wajar, ujar Sarah. Kamu baru saja melawan kebiasaan lama. Aku ingin selesai baik-baik. Tetapi aku tidak bisa menukar diriku untuk ketenangan palsu. Sarah menatapku lama. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Aku mengangguk, lalu mengangkat ponsel. Aku akan kirim satu pesan ke keluargaku. Tulis sederhana, kata Sarah. Ku ketik pelan. Ibu ayah, tolong arahkan pertanyaan ke aku. Mohon tidak menanggapi sindiran. Aku akan urus semuanya. Kirim, kata Sarah. Balasan ayah datang cepat. Ayah di sini. Air mataku naik lalu kutahan. Pintu tidak diketuk, tidak ada suara lain, hanya getar yang belum berhenti. Aku berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu duduk lagi. Kepalaku penuh, kataku. Tapi aku tahu apa yang harus kutahan. Kalau kamu ingin diam, aku di sini, ucap Sarah. Kami duduk tanpa bicara. Getar ponsel mereda. Namun sisa panas di dada tidak mau pergi. Aku memegang gelas air. Bibirku menyentuh tepinya, lalu menjauh lagi. Di titik itu, batinku tetap tegang dan aku menatap layar yang kembali menyala tanpa berniat menyentuhnya. Getar ponsel yang tadi kutahan masih tersisa di dadaku, dan aku membawa sisa tegang itu ke meja kerjaku pagi ini. Aku menata berkas, menyalakan komputer, dan mencoba fokus pada dokumen tender. Rian berhenti di tepi kubikel. Tidak terlalu dekat, tidak mengganggu garis kerjaku. Ada yang bisa kubantu? Tanyanya pelan. Terima kasih. Aku harus menyelesaikan revisi, jawabku. Kalau butuh istirahat, bilang. Aku ada di ruang sebelah, katanya, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Sekitar 1 jam kemudian, 2 rekan dari divisi pemasaran muncul dengan senyum canggung. An, kami dengar kabar, kata Winda. Semoga kamu kuat. Aku baik, jawabku pendek. Bima teman lama kami, selariku. Kalau kamu mau klarifikasi, kami siap mendengar.
Aku tidak akan membahas kehidupan pribadi di kantor, kataku. Terima kasih perhatiannya. Mereka saling pandang, lalu mundur. Ponselku bergetar singkat. Rian kembali saat jam makan siang. Aku ke kantin. Kamu mau ikut? Tanyanya sederhana. Aku masih ada revisi. Maaf, jawabku. Baik. Aku titip air, katanya sambil meletakkan sebotol di meja. Kamu tidak perlu cerita apapun. Aku mengangguk. Terima kasih. Menjelang sore, Dinda mengirim pesan singkat. Grup rame. Kamu mau tanggapi? Tulisnya. Aku menatap layar cukup lama. Sarah sempat mengingatkanku untuk diam, namun jariku gatal. Aku mengetik, lalu menghapus. Rian datang lagi, melihat wajahku mengeras. Semuanya baik, tanyanya. Ada gosip yang mendorongku membalas. Kataku, kalau kamu menjawab, kamu memberi kendali pada mereka. Ucapnya tenang. Kamu boleh marah, tapi kamu juga boleh memilih cara menanganinya. Aku memegang ponsel lebih erat. Aku takut dinilai pengecut. Pengecut adalah jika kamu melanggar batas dirimu sendiri, jawabnya. Aku menutup aplikasi. Baik. Sore itu ia mengetuk pelan dinding kubikel. Kopi sebentar, ajaknya. Aku diam beberapa detik, lalu berdiri. Di sudut pantry, ia menuang 2 cangkir. Kami duduk tanpa banyak orang. Terima kasih sudah menunggu sampai aku siap, kataku. Aku tidak berniat memaksa, jawabnya. Kalau kamu ingin diam, aku ikut diam. Kalau kamu ingin bicara, aku dengar. Aku akan cerita secukupnya, ucapku. Di restoran, ia bilang mantannya akan selalu jadi bagiannya. Ia bilang kalau aku tidak suka, lebih baik tidak menikah. Aku jawab oke. Rian menatap cangkirnya. Aku mendengar. Aku sekarang mudah terpicu saat ponsel berbunyi, lanjutku. Aku takut orang kantor menilai aku membawa drama. Kamu berhak menjaga ruang kerja tetap bersih. Kalau ada yang mendesak pertanyaan, arahkan ke atasan atau ke aku, katanya. Aku tidak mau bersembunyi di belakangmu, kataku. Kamu tidak bersembunyi. Kamu menetapkan aturan, ucapnya. Kalau aku tidak nyaman dengan pesan dari teman lamamu, aku boleh bilang, tanyaku. Boleh. Kamu bahkan boleh minta aku berhenti menjawab, jawabnya. Apakah itu adil untukmu? Kataku ragu. Adil kalau membuatmu aman. Kita bisa menyepakati batasnya, ucapnya. Aku menarik napas lebih panjang. Di kantor, aku ingin bekerja tanpa bisik-bisik. Aku akan bantu menjaga lingkar pertemanan agar tidak mengganggumu, katanya. Aku tidak ingin kamu melawan siapapun, ucapku. Tidak ada yang kulawan. Aku hanya memilih cara bicara. Ia tersenyum tipis. Aku mengangguk. Meski jantung masih tegang saat ponsel bergetar lagi di meja. Kamu bisa memindahkan ponsel ke laci selama jam kerja, usulnya. Aku menaruh ponsel di laci, mengunci, lalu duduk kembali. Terima kasih atas kopinya. Kalau nanti malam kamu sulit tidur, kirim pesan 1 kalimat saja, katanya. Aku tidak akan memberi nasihat, hanya memastikan kamu minum air. Kami kembali ke kubikel masing-masing. Winda melintas sambil berbisik pada Riko, lalu menatapku sekilas. Aku memilih menatap layar dan menyelesaikan revisi. Menjelang pulang, Rian berujar pelan dari lorong. Kamu sudah melakukan hal yang sulit. Rasanya belum selesai, kataku. Memang belum, ucapnya. Tapi kamu tidak sendirian di ruangan ini. Aku mengangguk tanpa menoleh. Lampu kantor diredupkan oleh petugas. Suara langkah mereka terdengar. Tegang di dadaku belum turun, dan aku menahan diri untuk tidak membuka laci lagi. Aku menahan keinginan membuka laci ponsel. Napas masih berat sejak kubiarkan layar itu diam di kantor. Malam tiba, ruang apartemen terasa terlalu lapang. Sarah sudah pulang setelah memastikan jadwal harian tersusun. Aku duduk di meja, menatap daftar kerja yang selesai, tetapi dadaku tetap sesak. Akhir pekan ini aku sendiri, gumamku. Aku menyalakan laptop dan menulis daftar keinginan pribadi. Jalan pagi tanpa melihat pesan, mencoba kopi dari tempat kecil, membaca buku yang tertunda,
Pergi ke Yogyakarta untuk istirahat kepala. Ponsel tidak kubuka. Kugulung pakaian seperlunya, kuatur tiket dan penginapan, lalu kusampaikan kabar singkat pada ibu. Bu, aku butuh jeda. Aku ke Yogya beberapa hari. Ibu menjawab pelan. Jaga diri. Ayah di sini. Kereta pagi membuat pikiranku tertib karena tidak ada suara telepon. Di Yogya aku menepati daftar. Aku bangun lebih awal untuk melihat candi dari kejauhan. Duduk di warung kecil untuk sarapan, berjalan di taman air yang tenang, dan membaca di kafe sederhana. Saat rasa sepi naik, aku menelpon Sarah. Aku takut kebiasaan lamaku menarikku balik. Sarah menjawab tegas. Kalau ingin menangis, menangis. Habis itu kembali ke daftar. Aku menutup telepon dan kembali ke buku. Malamnya aku mengetik pesan singkat pada Rian. Aku baik. Ia membalas pendek. Minum air. Di hari kedua, ponselku bergetar dengan panggilan tak dikenal. Aku diam. Setelah 3 kali, kukirim balasan standar. Saya tidak bisa bicara. Urusan vendor lewat email. Tidak ada balasan lagi. Aku meneruskan ritme. Pagi untuk berjalan, siang untuk makan dan membaca, sore untuk menulis catatan tentang apa yang sudah kulakukan. Aku menolak godaan membuka media sosial. Saat rasa ingin tahu datang, aku mengingat kalimat Rian di pantry. Pengecut adalah melanggar batas diri sendiri. Aku memilih bertahan pada batas yang sudah kususun. Ketika kepalaku mulai ringan, aku pulang. Di rumah, Sarah datang membawa makanan. Kamu terlihat lebih tenang, katanya. Aku belum tenang penuh, tapi tataku kembali, jawabku. Kita jaga jadwal tetap, ucap Sarah. Pagi urus vendor, siang kerja, malam ponsel disimpan. Aku mengangguk dan kami menata ulang alarm. Berpindah ke Bima, ia berdiri di ruang tamunya yang berantakan. Ibunya menelpon dengan suara keras. Kamu lupa lamaran sepupu. Semua orang bertanya. Bima menjawab cepat. Aku sibuk. Ibunya memotong. Dulu saat ada Anindita, tidak ada yang lupa. Panggilan terputus. Bima menghapus pesan lalu menghubungi Clara. Aku butuh bicara. Di kafe, Bima membuka cerita tentang jadwal yang kacau, keluarga yang marah, dan uang muka yang hangus. Clara menatap gelas. Aku tidak bisa mengambil alih urusanmu. Kamu harus membereskan sendiri. Bima menahan jengkel. Aku butuh seseorang di pihakku. Clara menghela napas. Aku mendengar, tapi aku tidak bisa menggantikan orang yang biasa mengatur hidupmu. Percakapan berhenti. Mereka pulang tanpa rencana. Kembali padaku, ibu menelpon malam hari. Tetangga bertanya lagi. Aku menjawab pelan. Bilang saja kami menjaga privasi. Ibu mengiyakan. Kamu yakin dengan jalan ini? Aku yakin, Bu. Usai telepon, aku menelpon ayah. Ayah, semua vendor sudah ada surat konfirmasi. Ayah menjawab tenang. Ayah terima. Ayah bangga kamu rapi. Aku menutup telepon dengan dada yang masih berat, tetapi langkahku tidak goyah. Rian mengirim pesan singkat. Besok ada rapat lintas divisi. Kalau kamu ingin duduk di ujung ruangan, katakan. Aku membalas. Aku akan duduk di tempat biasa. Ia menutup dengan, baik. Kalau ponselmu bergetar, biarkan. Aku tersenyum kecil lalu mematikan layar. Malam itu aku menyiapkan pakaian kerja dan menata kertas vendor dalam map terpisah. Uang dan waktu yang terbuang masih menekan, tetapi aku tidak menyesuaikan keputusan untuk menenangkan orang lain. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan menghitung napas agar tubuhku tenang. Di kepala, ritme baru yang kupelajari belum halus. Kebiasaan lama mengetuk minta ruang. Aku mengulang daftar yang kutulis di awal akhir pekan dan menahannya agar tidak pecah. Saat mata hampir tertutup, dadaku kembali mengeras. Aku duduk, mengambil segelas air, dan duduk lagi di tepi kasur. Tangan kiriku gemetar kecil. Aku menarik napas dalam dan menunggu getar itu reda. Namun yang datang hanya senyap yang tebal dan rasa belum selesai.
Dada yang tadi masih berat belum turun ketika aku menata map vendor di meja. Ponsel bergetar pelan. Nama Maya muncul. Aku ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo, Maya. Anin, boleh ketemu sebentar? Aku ingin menjelaskan sesuatu. Aku tidak nyaman kalau diam. Di mana? Tanyaku singkat. Di kafe depan toko buku. Aku sudah di sini. Aku datang, kataku. Maya berdiri dari kursi, wajahnya tegang. Terima kasih mau datang. Apa yang ingin kamu jelaskan? Aku duduk, menjaga suaraku tetap datar. Maya menelan ludah. Ini soal masa lalu. Waktu Bima baru memulai kantornya, usaha keluarga sempat goyah. Nyaris tutup. Keluarga Clara masuk memberi pinjaman besar tanpa bunga. Lewat ayah Clara. Clara yang menjembatani. Aku diam, menunggu kalimatnya runtut. Sejak itu, lanjut Maya, Bima merasa berutang budi. Ia sulit berkata tidak. Clara tahu posisi itu. Ia sering minta pendapat dan kehadiran Bima, dan Bima jarang menolak. Ia anggap itu wajar. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Jadi saat aku masuk, aku tidak pernah punya panggung penuh, kataku pelan. Maya mengangguk cepat. Aku lihat sendiri. Di keluarga kami, ada yang menegur. Tapi Bima selalu bilang itu hanya teman. Aku minta maaf karena tidak bicara lebih cepat. Aku mengerti, jawabku. Informasi ini penting. Bukan untuk menyalahkan. Untuk memahami pola. Maya merunduk. Aku tahu kamu marah. Tapi aku juga tahu kamu selama ini yang paling menjaga semuanya rapi. Aku ingin kamu tenang. Aku sudah memilih, kataku. Aku tidak masuk lagi ke lingkaran itu. Kalau kamu butuh aku bicara ke keluarga, aku siap. Tidak perlu panjang. Cukup satu kalimat. Bilang ini soal batas dan rasa hormat. Baik, ujar Maya. Sekali lagi maaf. Aku terima penjelasanmu, kataku. Terima kasih sudah jujur. Kami duduk beberapa detik tanpa suara. Maya menatapku cemas. Kamu tidak apa? Aku tidak baik. Tapi aku jelas. Jawabku. Amarahku turun. Yang tersisa perasaan dingin melihat fakta. Kalau kamu butuh aku antar pulang, aku bisa sendiri. Kami berdiri. Maya menahan sebentar. Bima tidak akan mudah melepaskan kebiasaan ini. Aku juga tidak akan kembali ke kebiasaan itu, kataku. Kami berpisah di pintu kafe. Berpindah ke Bima, ponselnya menyala di meja ruang tamu. Ibunya baru saja menegur lagi karena lupa janji keluarga. Notifikasi baru muncul. Foto unggahan teman menunjukkan aku tertawa di antara beberapa orang, Sarah di kiri, Rian di kanan. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Hanya wajah yang rileks. Bima menatap lama, rahangnya mengeras, lalu melembek. Ia mengetik pesan panjang, menghapus, mengetik lagi, lalu meletakkan ponsel dengan kesal. Ia membuka daftar jadwal, melihat banyak celah, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Ia menghubungi Clara. Kita ketemu, tulisnya. Balasan datang singkat. Aku sibuk. Kembali padaku, aku berjalan pulang sambil mengulang isi pertemuan dengan Maya. Aku mengirim pesan pada Sarah. Maya menjelaskan soal utang budi. Polanya masuk akal. Sarah menjawab cepat. Kamu kuat. Kamu tidak perlu membenarkan apapun. Aku tidak mau membenarkan. Aku hanya ingin paham. Balasku. Kamu mau aku datang? Tanya Sarah. Tidak. Aku ingin sendiri malam ini. Kalau begitu makan yang cukup. Aku tunggu kabar. Baik, jawabku. Di rumah, aku menaruh ponsel menghadap bawah. Ibu mengirim pesan pendek. Ibu di sini. Aku membalas. Terima kasih, Bu. Aku duduk lama tanpa menyalakan apapun. Kepala lebih jernih setelah penjelasan Maya, tetapi perih di dada tidak langsung pergi. Aku menatap map vendor yang rapi, lembar konfirmasi tertumpuk, dan daftar yang hampir selesai. Di luar, suara kendaraan lewat. Aku menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Tanganku meraih gelas, namun berhenti di udara.
Ada ruang yang tetap dingin di antara napas dan kenyataan. Aku menahannya tanpa suara, dan membiarkan malam berjalan dengan perlahan. Aku masih duduk di ruang tamu dengan ponsel menghadap bawah dan map vendor di meja ketika pesan masuk dari Bima. Isinya singkat meminta waktu bertemu di tempat netral. Aku membaca 2 kali lalu membalas dengan syarat di kafe dekat kantor saat jam ramai. Aku datang lebih dulu, duduk di meja dekat kasir agar suasana jelas. Bima masuk tanpa jas dan tanpa gaya. Ia duduk di depanku, menautkan jari, lalu menatap lurus tanpa mencoba menyentuh. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Langsung saja." "Aku minta maaf," ucapnya. "Bukan maaf yang mencari pembelaan. Aku salah memberi ultimatum di depan keluarga. Aku salah menolak batas. Aku tidak menghormatimu." Ia mengeluarkan kotak kecil dari saku dan meletakkannya di meja. "Ini harus kembali kepadamu. Aku tidak berhak memintanya lagi." Aku menatap kotak itu lama. "Aku terima permintaan maafmu," kataku. "Aku tidak membuka peluang kembali." Bima menelan ludah. "Aku mengerti." Ia menghela napas pendek. "Kalau kamu butuh aku mengurus sesuatu yang belum selesai, sebutkan." Aku menggeleng. Semua vendor sudah tertata. Komunikasi resmi lewat email. Selain itu selesai di sini. Bima memegang cangkir tanpa minum. "Aku tidak akan menghubungimu lagi." Aku mengangguk. "Terima kasih." Ia berdiri setengah lalu duduk lagi. "Boleh aku bilang satu hal terakhir?" Aku memberi isyarat singkat. "Aku menyesal," katanya. Tidak ada kalimat lain. Kami diam beberapa detik yang panjang. Aku menutup percakapan. "Kita akhiri di sini." Ia mengangguk, berdiri, dan pergi tanpa menoleh. Aku menatap kotak kecil itu. Nafasku berat tetapi tidak goyah. Aku mengambil kotak, memasukkannya ke tas, lalu keluar dari kafe dan berjalan kembali tanpa menatap layar ponsel. Di rumah, aku membuka kotak hanya untuk memastikan isinya utuh, lalu menutupnya rapat. Sarah mengirim pesan singkat menanyakan kondisiku. "Pertemuan selesai. Cincin kembali. Aku akan menjualnya," balasku. "Kamu butuh ditemani?" tulis Sarah. "Aku bisa sendiri malam ini," jawabku. Paginya aku mendatangi toko perhiasan yang berizin. Petugas memeriksa, menawar, dan menyiapkan dokumen. Saat tanda tangan, tanganku sempat bergetar. Petugas menatap sopan. "Ibu tidak perlu terburu-buru." "Saya baik," kataku. "Uang hasil penjualanku transfer untuk membiayai pelatihan yang sudah lama kutunda." Aku mengirim bukti ke email sendiri agar rapi. Setelah itu aku berjalan pelan pulang. Sore hari Rian mengajakku minum kopi di gedung sebelah. Kami duduk di meja kecil. Ponselnya bergetar. Ia melihat sebentar lalu meletakkan tertutup. Aku menatap gerak kecil itu dan tubuhku menegang. "Dari siapa?" tanyaku. "Dari Wulan. Teman lama," katanya jujur. "Ia kirim foto lucu grup lama." Aku mengangguk, tetapi dadaku terasa ketat. Rian memperhatikan perubahan wajahku. "Kamu tidak nyaman," ucapnya tenang. "Katakan batas yang kamu mau." Aku menarik napas. "Aku ingin kamu memberitahu jika ada pesan dari teman lama perempuan. Aku ingin tahu konteksnya. Kalau aku minta kamu berhenti membalas, kamu berhenti." Rian mengangguk tanpa ragu. "Aku setuju. Kamu boleh memegang ponselku kapanpun saat kita bersama. Aku juga bisa keluar dari grup jika itu membuatmu aman." Aku menatapnya lekat. "Aku tidak ingin mengatur hidupmu. Aku hanya ingin garis yang jelas." "Garisnya kamu tentukan. Kita cek bersama setiap minggu," jawabnya. "Kalau suatu saat aku salah, kamu tegur. Aku tidak akan defensif." Aku diam cukup lama untuk memastikan kalimatku tidak dibentuk oleh takut. "Aku percaya secukupnya. Sisanya kita bangun pelan." "Baik," kata Rian. "Kamu tidak harus cepat." Ia mendorong cangkir ke arahku. "Minum air." Aku meminum seteguk, lalu kembali menatap meja. Ponselku bergetar sekali. Aku membuka untuk memastikan bukan urusan vendor, lalu mematikannya lagi.
Aku sudah menutup akses Bima, kataku pelan. Semua selesai di email resmi. Aku mengerti, ucap Rian. Aku tidak akan menyebut namanya lagi kecuali kamu yang memulai. Kami duduk tanpa bicara sambil mendengar bunyi halus mesin kopi. Tegang di dadaku tidak hilang seluruhnya, tetapi tidak lagi menguasai. Aku memegang cangkir dengan dua tangan agar tetap stabil. Rian tidak menatap layar sekalipun. Di titik itu aku tahu pertemuan penutup sudah terjadi. Namun batinku belum benar-benar tenang. Aku memilih diam dan menjaga garis yang baru saja kami sepakati. Aku mengatur napas satu persatu dan membiarkan sore mengendap di tempatnya. Sore itu aku masih duduk berhadapan dengan Rian, cangkir di tanganku hangat, napas sudah lebih tenang tetapi belum benar-benar rata. Ia menatapku sebentar. Kita pulang, katanya. Aku mengangguk. Dalam perjalanan, ponselku bergetar sekali. Aku melihat sekilas. Pesan dari Maya. Kabar singkat. Bima pindah ke Bali. Fokus kerja. Clara sudah menikah. Mereka tidak kontak. Aku menutup layar. Rian tidak bertanya. Kamu mau membahas? Ucapnya pelan. Tidak, jawabku. Cukup aku tahu. Di rumah orang tuaku, meja makan penuh dengan hidangan yang kukenal. Ayah tersenyum begitu aku dan Rian masuk. Ibu menaruh piring untuk kami berdua. Rian duduk di samping ayah, mendengarkan cerita tentang kebun belakang, menimpali secukupnya tanpa berusaha menonjol. Aku memperhatikan cara ia merespons. Tidak ada janji besar, tidak ada ucapan yang membuat orang takjub. Ia bertanya pelan, mengangguk, dan menawarkan diri mengambilkan air untuk semua. Ayah menoleh padaku. An, kamu terlihat lebih mantap. Aku menghela napas. Aku mantap, yah. Ibu melirik Rian. Kamu betah di rumah ini? Tanyanya. Betah, Bu, jawab Rian. Terima kasih sudah menerima saya. Di sela makan, ponselku bergetar lagi. Godaan untuk membuka muncul sesaat. Rian melihat gerak tanganku. Kalau kamu ingin memeriksa, tidak apa, katanya. Aku menggeleng. Tidak perlu. Ayah memindahkan mangkuk sayur. Kerjamu akan padat minggu ini, ucapnya. Iya, yah, kataku. Aku dan tim sedang menutup tender. Ibu menatapku ragu. Kalau begitu jangan sampai waktu kalian berdua habis untuk kerja. Rian menoleh padanya. Kami sudah punya aturan, Bu. Jam 8 malam ponsel disimpan. Kalau ada yang mendesak, kami saling lapor. Ibu mengangguk. Bagus. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu. Ayah membersihkan kacamatanya, lalu menatap kami bergantian. Kalian sudah memikirkan langkah serius? Tanyanya hati-hati. Aku menatap Rian. Ia tidak buru-buru menjawab. Kami sedang membangun cara bicara yang sehat, ucapnya. Kalau suatu saat kami siap, kami datang bicara pada ayah ibu dulu. Ayah menatapku. Aku mengangguk tanpa tekanan. Aku ingin semua lahir dari kepala yang jelas, kataku. Ibu meraih tanganku. Yang penting kalian saling menghormat. Itu inti kami, jawabku. Saat keluarga berpamitan ke dapur, kami berdua tinggal di ruang tamu. Rian duduk lebih dekat. Tadi kamu hampir membuka ponsel, ucapnya. Aku takut ada sisa kebiasaan, jawabku. Kamu tidak perlu kuat setiap saat, katanya. Kamu hanya perlu jujur. Aku mengangguk. Kadang aku masih ingin melihat masa lalu. Hanya untuk memastikan semuanya betul-betul selesai. Kalau begitu sampaikan padaku saat dorongan itu datang, ucapnya. Aku akan duduk di sampingmu sampai dorongan itu lewat. Aku menatapnya. Kalau suatu saat aku lelah, ingatkan batas kita. Aku ingatkan, jawabnya. Ayah masuk membawa buah. Makan dulu, kalian, katanya. Kami mengambil secukupnya. Ibu berdiri di ambang pintu. Terima kasih sudah pulang malam ini, ucapnya. Terima kasih sudah memberi kami tenang. Aku mengangguk. Aku juga tenang, Bu. Kami pamit. Di teras, udara malam terasa datar. Rian menatapku. Kamu mau berjalan sedikit? Tanyanya. Tidak. Aku ingin pulang dan tidur.
Ia mengangguk. Besok pagi kita cek agenda. Setelah itu kamu pilih tempat untuk duduk 1 jam tanpa ponsel. Aku tersenyum kecil. Baik. Malam itu, aku membuka lemari dan menyimpan map vendor di rak paling atas. Aku menatap ruang yang kini rapi, lalu mematikan lampu ruang tamu. Di kamar, aku menaruh ponsel jauh dari jangkauan. Rian mengirim 1 kalimat. Minum air. Aku membalas. Sudah. Aku berbaring, memejamkan mata, dan membiarkan hening mengambil tempatnya. Tidak ada lagi yang perlu kubuktikan. Tidak ada lagi yang perlu kubembalikan. Aku memilih untuk diam yang jelas, dan untuk setia pada batas yang kami pegang bersama. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Terima kasih sudah memberi waktu, perhatian, dan hati. Jika ada yang kamu bawa pulang dari kisah ini, semoga itu adalah keberanian untuk menjaga diri, kekuatan untuk berkata cukup, dan ketenangan untuk memilih yang sehat. Kita tidak selalu bisa mengubah orang lain, tetapi kita selalu bisa memilih cara menghormati diri sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jujur pada perasaanmu, jaga batasmu, dan rawat orang yang menjagamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.